Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini saya berada di wilayah Kediri, Jawa Timur, yang tepatnya berada di pelosok kidul Kediri, Jawa Timur ini ya. Dan ini sudah berada di wilayah tempat sejarah atau makam bersejarah dan makam kuno di wilayah pelosok kidul ini ya, dan tepat berada di hamparan area persawahan warga ini ya. Nah, seperti ini area tebu ini ya. Konon dahulu di sini tuh adalah sebuah pemukiman warga di zaman dahulu atau di masa lalu ya, yang saat ini sudah pindah, kebanyakan pindah ke tempat keramaian atau ke tempat yang lebih layak, karena di sini jalannya itu sangat sepi sekali kalau malam mungkin. Dan tepat berada di pinggir jalan, di depan sana itu terdapat sebuah makam-makam keramat, makam jago ya, yang konon makam ini tuh adalah sebuah makam pendekar sakti di wilayah Kediri, Jawa Timur ini. Dan makam-makam ini tuh banyak sekali makam kuno yang menurut kabar terdapat 7 makam orang sakti yang dimakamkan di sini ya, dinamakan makam jago ya. Dahulu di sini tuh konon memang sebuah pemukiman warga atau sebuah desa kuno. Karena apa? Memang di tempat-tempat seperti ini tuh dulu adalah sebuah pemukiman warga di era-era dahulu ya, yang saat ini sudah pindah ke tempat keramaian semuanya ya, dan saat ini dibuat lahan untuk area perkebunan para warga yang tadi banyak sekali di sini ditanami oleh tebu ya, karena mungkin ini masih baru penanaman ya, jadi terlihat sangat panas sekali ya. Kalau ini tebunya sudah tinggi, pasti di sini jalannya itu sangat sepi sekali ya. Seperti halnya di depan sana itu ada tanaman tebu yang mungkin sudah tinggi sekali ya. Dan ini jalan menuju ke pelosok kidul ini ya. Di sini masih ikut wilayah mana ya, Kediri. Oke, dan ini masih masuk wilayah Jengkol ya, pelosok kidul ya. Nanti kita akan masuk dan melihat sebuah makam keramat atau makam kuno yang berada di depan saya itu, yang banyak pohon tua. Karena memang di tempat-tempat keramat atau di makam-makam keramat seperti ini nih, tidak jauh dari sebuah pohon besar ya, pohon kepo, pohon ebre, dan pohon beringin. Bahkan juga ada juga dari pohon dewandaru, mungkin kalau memang ada ya, karena memang itu tandanya ini tempat sakral atau tempat keramat ya, tepat berada di pinggiran lahan warga. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Lokasinya juga tidak jauh dari jalan ini ya, jalan ini.
tepat berada di sisi kanan ya. Kalau menuju ke sebuah arah ke timur ya, dan kalau arah ke barat ini sebelah sisi kiri. Kita langsung masuk ke sebuah makam orang-orang sakti ya, dan makam kuno di sini ya, makam jago orang-orang bilang menyebutnya ya. Dan seperti apa kondisi makam di sana ya, saya pun juga belum tahu ya. Jadi nanti kita bisa melihat sama-sama ya. Dan untuk memasuki wilayah makam jago ini, kita disambut dengan pohonnya sangat besar ini ya, pohon kepo. Ini pohon kepo yang mungkin usianya ribuan tahun ya, sejak zaman dahulu. Oke, untuk memasuki ke sebuah makam keramat atau makam kuno ini banyak sekali buah dari pohon kepo ya, ini loh, ini yang mungkin sudah jatuh di sini ya, dan jumlah biji-bijinya dari buah kepo ini loh sangat banyak sekali ya. Di sini mungkin ada beberapa pohon yang usianya sudah ribuan tahun. Dari di depan saya ini pohon kepo yang mungkin usianya sudah ribuan tahun, dan di sebelahnya ini ada sebuah pohon kecacil mungkin ya, kecacil juga, ini usianya juga mungkin sudah lama sekali ya, sudah ribuan tahun ya. Dan untuk memasuki makam ini tidak lupa untuk mengucapkan salam ya terhadap leluhur yang ini dimakamkan di sini ya. Assalamualaikum, salam rahayu Mbah, kula nyuwun sowan nggih. Nah, ini kita langsung masuk, dan kondisi di area pemakaman ini sangat bersih sekali ya. Nah, ini di depan itu terdapat makam jago, ini katanya ini makam yang tertua ya. Ini makam tertua ya, kita disambut ini makam ini dari era mungkin dari Belanda ini ya, di zaman Belanda dahulu ya. Assalamualaikum, salam rahayu Mbah. Yo, ini batu nisannya pun mirip dengan Garda ya, Garda sakti ya, yang mungkin dari batu andesit ini ya, ini dari batu andesit. Ini mirip sekali dengan Garda, batu andesit ya. Ini assalamualaikum. Dan juga masih diuri-uri oleh warga. Ini terlihat ada sebuah dupa ya, pembakaran dupa, ini bekas-bekas dupa orang-orang yang mungkin datang ke sini. Dan ada juga sesaji ya. Dan ini ayam jago ini saya pun juga kurang tahu ya. Ada beberapa makam di sini. Nggak tahu berapa makam di sini ya, makam dari leluhur zaman dahulu ya. Yang menurut kabar di sini memang makam jago, yang terkenal dengan makam jago ya. Bahkan ada ini makam-makam yang mungkin dikasih cungkup seperti ini. Juga dari batu nisannya ini juga sudah cukup lama ya ini ya. Di sini untuk memasuki area ini ada beberapa makam yang sudah dikasih kijingan ya, atau sudah di apa namanya ini Mas? Ya dikijing lah, nggak tahu istilah bahasa Indonesia apa ya. Dan bahkan ini makam-makam di sini yang mana yang dari makam jagonya itu saya kurang tahu juga, karena di sini itu banyak sekali makam-makam yang berada di sini ya. Bahkan dari batu nisannya itu dari batu-batuan andesit seperti di depan saya itu ya. Nah, seperti ini. Dan batu nisannya ini juga mungkin batu nisan yang sudah lama ini. Dan ada sebuah
ini refill atau goresan ya, semacam seperti bunga ya ini ya. Nah ini berarti ini cukup lama sekali, makam yang cukup lama sekali ya. Sebelah sana itu banyak sekali makam-makam yang tertimbun ya, dan banyak batu nisan dari batu andesit. Nah ini juga yang di depan ini yang ada sebuah cungkupnya ini makam, kayaknya seperti makam tertua, makam tua ya. Dan di sebelahnya pohon kepo ini, 2 pohon kepo ini. Nah ini pohonnya sangat besar sekali ini, yang masih berdiri, pohonnya yang masih subur ya. Ini ada sebuah makam ya di sini ya, makam yang diberi punden ya, yang mungkin diuri-uri oleh warga di sini ya loh. Ini terdapat paling tua Mas ini Mas. Batu andesit juga ini ya loh. Terus ini tempat pembakaran, mungkin pembakaran arang atau pembakaran kemenyan ya, tempat pembakaran ini ya. Dan juga ini batu nisannya pun dari sebuah batu andesit ya. Yang ada refill-refillnya semacam kayak bunga-bunga teratai gitu ya. Nah ini, dan ini sepertinya ini yang diuri-uri oleh warga ini ya. Iya Mas, ini warga setempat ini ya. Paling tua di sini. Mungkin Mas, ini makam yang tertua ini ya. Nggak tahu ini makamnya siapa ya. Karena memang di sini tidak ada nama di makam ini ya. Yang diapit oleh sebuah 2 pohon besar ini. Ya, 3 pohon besar ini ya di sini. Pohon kepo yang mungkin di masing-masing pohon ini ada sebuah penunggunya ya. Jadi niat kita di sini tuh niat baik, jadi nggak mengganggu ya, karena saya ingin mengetahui dan menguri-nguri sejarah tentang makam keramat ini, makam jago ini ya. Mungkin barang siapa dari keluarga atau pihak yang mengetahui makam ini ya, mungkin bisa untuk merawat dan membersihkan ini ya. Sepertinya ini ada sebuah sapu juga, ini ada yang membersihkan ya, karena memang area di sini lokasi yang ini tuh sangat bersih sekali. Mungkin yang ini yang mungkin sering dikunjungi oleh masyarakat ya. Iya Mas, memang ini Mas. Memang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya mungkin yang makam ini yang mungkin sering dikunjungi oleh masyarakat. Mungkin tujuan mereka ke sini tuh kita juga tidak tahu ya, lagi-lagi tidak tahu ya. Jadi tujuan mereka untuk mungkin naik pangkat ataupun untuk meminta keselamatan, keberkahan. Mungkin ya gitulah, mungkin tujuan mereka lah yang mengetahui, yang datang-datang ke sini. Jadi kita hanya mereview tempat makam jago ini ya. Nah ini terdapat juga bekas sesaji ini dari bunga mungkin yang sudah mengering ya. Dan ini juga makam kuno, makam kuno ini ya. Terdapat batu ini sepertinya batu andesit, tapi batu yang berwarna ini ya. Nah ini yang berwarna merah ini ya. Dan masih banyak lagi di sekitar sini ini makam-makam keramat ini ya. Itu ya yang ini Mas, yang paling pojok ini juga itu ada namanya Mas, Nuryati ya. Nah ini makamnya Ibu Nuryati, nggak tahu ini sosok mungkin orang sakti zaman sekarang atau dulu pun nggak tahu ya kita ya. Yang pastinya menurut kabar di sini memang ada 7 makam
pendekar sakti di sini ya. Iya. Jadi nggak tahu yang mana yang makam-makam pendekar saktinya ya. Pasti mungkin yang ada itu mas, yang kasih cungkup itu mas ya. Mungkin saja yang ada yang terlihat dari ini apa namanya, semacam kayak batu nisannya yang mungkin yang kuno-kuno itu mungkin ya. Oh ini di sini ya. Banyak sekali di sini ya loh. Itu makan sakti mas ya. Di sana itu banyak sekali itu juga dari batu-batu andesit, juga memang dari nisannya itu juga lagi-lagi dari mirip nisan yang Mbah Cimplung ini mas. Lama ya. Iya. Nah ini juga ada ya. Makam dari Mbah Cimplung. Cimpling apa cimplung ini ya? Cimplung mas itu mas, cimpling ya. Cimpling ini ya. Sepertinya cimpling ya. Mbah Cimpling ya. Nah Cimpling. Seperti ini. Sepertinya ini jarang dikunjungi oleh orang ini mas. Tapi terlihat juga tidak terawat di sekitar sini ini ya. Oh tidak terawat ini. Yang mungkin ya memang yang sering didatangi orang itu yang ini yang mungkin yang makam Mbah Jagonya ya ini ya mungkin ya. Ya ini mungkin makam Mbah Jago. Makam tertua yang berada di desa mana tadi? Ploso Kidul. Ploso Kidul ya. Nah ini memang menjadi misteri dan rahasia ya sekali ya di sini ya. Karena mungkin dulu ini pemukiman dekat pemukiman masyarakat dan warga ya. Dan untuk saat ini sudah ditinggalkan, jadi mungkin tidak terawat dan tidak terurus lagi ini ya. Loh, ini di sebuah area persawahan warga ini ya. Yang dulunya ini sebuah perkampungan yang ramai sekali ya. Oh ini pohonnya ini pohon 2 ini konon ini ada sosok penghuninya ya, yang mungkin ada yang melihat video ini bisa komen di kolom komentar di sekitar sini nih ada apa aja gitu ya. Oh ini pohon-pohonnya ini sudah sangat tua sekali ya. Oh ini sebuah makam kuno dan makam keramat ya, yang datang ke sini yang mengetahui ya. Oke, dan itulah review saya yang berada di sebuah makam kuno atau makam Jago yang berada di ini Ploso Kidul ya, Kediri, Jawa Timur ya. Dan cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.